Malam itu di negara Italia, pria yang bernama Amerigo ini sedang bersiap menuju suatu tempat untuk konser. Mengingat Amerigo merupakan seorang musisi yang cukup dikenal publik Italia, namun belum sempat ia memulai konsernya, Amerigo menerima kabar buruk yang menyebut jika sang ibu meninggal dunia. Quando? Ciao. Kabar itu pun jelas membuatnya terpukul. Terlebih, sang ibu yang membesarkannya sejak kecil kini telah meninggal, di mana Amerigo pun menyampaikan kabar duka itu pada asistennya. Annulliamo il concerto. No. Sang asisten pun menyarankan Amerigo untuk membatalkan konsernya. Namun, Amerigo tetap menunjukkan profesionalismenya dengan menolak untuk membatalkan konser itu. Meski sedang dirundung duka, Amerigo tetap melangkah menuju panggung dan berusaha memberikan penampilan terbaiknya di hadapan para penggemarnya, walau raut wajah duka tak bisa ia sembunyikan. Alunan merdu dari biola yang dimainkan Amerigo seolah mewakili perasaannya saat itu yang telah kehilangan sang ibu untuk selamanya. Kemudian scene pun beralih pada tahun 1944 di Napoli tepat saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, di mana seorang ibu bernama Antonietta berlari panik mencari anaknya yang masih kecil yang tak lain adalah Amerigo. Mengingat saat itu tentara sekutu sedang gencar melancarkan serangan udara di kota Napoli. Tepat setelah bom dijatuhkan dari pesawat tempur sekutu, Antonietta samar-samar mendengar suara anaknya, hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan Amerigo meski saat itu asap pekat akibat ledakan bom tadi mengganggu jarak pandangnya. Mama! Amerigo! Amerigo, stai! Amerigo! 2 tahun kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Antonietta pun harus berjuang keras membesarkan Amerigo seorang diri, mengingat saat itu sang suami pergi merantau ke Amerika untuk mencari peruntungan, hingga ia selalu mengajak Amerigo yang saat itu sudah berusia 8 tahun. Nieta pun menemui seorang pengurus kantor komunis yang bersedia membantu para orang tua yang mengalami kesulitan finansial dalam membesarkan anak mereka agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Namun sepertinya, ada hal yang perlu dipertimbangkan Nieta dengan program tersebut. È l'unico che mi è rimasto. C'ha già avanzato. Kehidupan sulit yang dialami mereka dan hampir semua orang di masa itu membuat Amerigo tak bisa merasakan pendidikan di sekolah. Dan saking sulitnya kehidupan mereka, jajanan pinggir jalan pun seolah menjadi makanan mewah yang jarang sekali bisa dirasakan Amerigo. Grazie. Grazie. Setelah sang suami pergi merantau ke Amerika beberapa bulan lalu, beban hidup yang dipikul Nieta pun terasa semakin berat, meski mayoritas penduduk di sana tergolong kurang mampu. Ketika melewati permukiman penduduk lokal, banyak para ibu-ibu membicarakan gosip terkait program dari Partai Komunis yang tadi Nieta datangi, di mana mereka menyebut jika anak-anak mereka yang ikut serta dalam program itu akan dikirim ke Rusia untuk dipekerjakan sebagai budak. Namun, Nieta pun kesal saat ia dianggap akan menjual anaknya pada komunis. Sesampainya di rumah, Amerigo pun menanyakan hal yang ia dengar tadi terkait sang ibu yang akan menjualnya, di mana Amerigo menolak jika memang itu terjadi dan hanya ingin menyusul ayahnya ke Amerika. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Capa pun datang untuk mengambil kopi pesanannya pada Nieta, walau sebenarnya ada maksud lain dari kedatangan Capa ke rumahnya. Hidup terpisah jauh dari suami yang merantau mencari nafkah membuat Nieta sering merasa kesepian. Terlebih, Capa kerap kali membantunya saat mengalami kesulitan ekonomi. Capa pun lalu berpura-pura memberikan uang pada Amerigo agar keluar rumah.
sehingga dia bisa bermantap ria dengan Nieta. Kehidupan masa kecil yang sulit harus dijalani Amerigo, yang mana saat itu ia dan sahabatnya yang bernama Tommasino pun rela mengumpulkan barang bekas atau pakaian bekas untuk mereka jual di pasar agar bisa membantu sang ibu. Se tenevo i soldi, non portavano i comunisti. Sampai di pasar, tak ada satupun orang yang mau membeli barang bekas yang mereka jual. Namun seketika itu, mereka melihat seorang penjual hamster yang laris didatangi pembeli. 3 animali, 250 euro. Grazie. Malam harinya, Amerigo mengajak Tommasino ke sebuah rumah duka yang terdapat banyak barang-barang bekas. Namun, yang terpikirkan oleh Amerigo bukanlah barang bekasnya, melainkan hama tikus yang berlimpah di sana akan ia manfaatkan untuk dijual seperti yang mereka lihat tadi siang di pasar, meski mereka harus memikirkan cara agar tikus liar itu berwarna putih serupa dengan yang dijual para pedagang di pasar. Dan ketika pagi, mereka berniat mewarnai tikus liar itu menggunakan cat yang diberikan oleh gadis kecil bernama Mariuccia. Mariuccia, calmati. Che zoccolo pittato. Singkat cerita, keduanya sudah siap menjual hamster palsu dengan harga 200 lira untuk 2 ekor. Dan tanpa menunggu lama, pembeli pertama mereka pun datang yang membuat mereka senang. Namun tak lama kemudian, hujan yang tiba-tiba turun membuat aksi mereka mengelabui pembeli akhirnya terbongkar. Alhasil, mereka nyaris menjadi korban amuk massa yang kesal dengan ulah mereka. Dan beruntungnya, Capa datang menyelamatkan mereka berdua. Ulah Amerigo untuk mendapatkan uang dengan cara menipu pembeli sangat disayangkan oleh Nieta. Meski Amerigo memiliki tujuan baik untuk mendapatkan uang agar tak menjadi beban hidup sang ibu. Melihat Amerigo yang makan dengan begitu lahap, Nieta rela menahan lapar dengan memberikan makanan miliknya pada sang putra. Grazie. Esok harinya ketika pulang bermain, Amerigo memergoki ibunya berbicara dengan seorang wanita yang kabarnya akan membawa Amerigo ke Serbia. Amerigo pun mengatakan bahwa ia hanya mau pergi jika ia diberi sepatu baru yang di masa itu menjadi barang mewah yang tak bisa dimiliki oleh semua anak di seusianya. Nieta dan Amerigo pun kembali mendatangi kantor komunis untuk mengurus proses keberangkatan Amerigo, di mana Tommaso pun rupanya memilih ikut bersama Amerigo untuk mencari peruntungan di tempat baru mereka nanti. Nome? Amerigo. Età? 8 anni. Tommasi, che se aspettano il vaporetto per Ischia? Dai, il treno si aspetta, forza, mettiti scappo. Ketika para ibu dan anak-anak mereka bersiap untuk mengantar anak mereka ke stasiun kereta, sekelompok ibu-ibu lain terlihat mengecam perbuatan para ibu-ibu yang tega menjual anak mereka pada komunis, di mana mereka sebenarnya dibohongi oleh para komunis dan meyakini jika anak mereka akan menderita. Amerigo pun terdiam penuh rasa khawatir bahwa ia akan bernasib buruk seperti apa yang diteriakan oleh ibu-ibu yang menentang keberangkatan mereka. Meski terjadi pro kontra yang membuat situasi memanas, pihak komunis meyakinkan bahwa putra-putri mereka yang akan ikut dalam perjalanan kereta kali ini akan mendapat kehidupan lebih layak. Dan diketahui jika para anak-anak ini nantinya akan mendapatkan orang tua asuh mereka masing-masing. Dalam arti, mereka secara tidak langsung memang benar-benar dijual. Io li amo, quanto voi. Antonietta pun akhirnya harus merelakan Amerigo pergi untuk mendapat kehidupan yang layak. Walau meski, hati kecilnya tak mampu melepas kepergian anaknya. Namun, kesulitan ekonomi yang mereka hadapi memaksa Antonietta dan kebanyakan orang tua di sana harus mengikhlaskannya dan berharap keberuntungan akan berpihak pada anak mereka. Per il viaggio. Ameri, va. Vattene, va. Amerigo! Mamma! Amerigo!
Ketika di dalam kereta, Amerigo dan beberapa anak lain yang sempat melemparkan jaket pada orang tua mereka sebagai kenang-kenangan baru terpikir jika di jaket itu ada nomor pengenal mereka. Hingga, seketika mereka pun berpikir bahwa mereka benar-benar akan kesulitan dikenali yang membuat mereka tak bisa kembali lagi pada orang tua mereka. Mereka pun serentak berteriak meminta agar diturunkan dari kereta. Namun, apa yang mereka lakukan hanya sia-sia, karena mereka tak akan mungkin bisa kembali dalam waktu dekat. Datemi le mani. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun sampai di kota Modena dan disambut oleh spanduk perdamaian, karena memang, perselisihan di negara itu terpecah menjadi dua kubu antara Italia dan Selatan. Sekalipun para anak-anak itu diperlakukan dengan baik dan disediakan makanan yang layak yang mungkin tak pernah mereka makan sebelumnya, tak ada satupun dari anak-anak itu yang mau berbicara. Bahkan mereka sempat berpikir jika mereka semua akan diracuni. Namun saat salah satu di antara mereka merasa jika makanan itu terasa lezat, seketika suasana riuh terlihat saat mereka melahap habis makanannya. Tak lama kemudian para orang tua asuh pun datang untuk menjemput para anak-anak itu. Di mana saat itu, Amerigo meminta pada Tommasino untuk mengakui jika mereka kakak beradik agar mereka tak dipisahkan. Namun sayangnya, pria bernama Libero pun datang untuk menjemput Tommasino. Furiso Libero. Vieni, dai, andiamo. Itulah momen terakhir kebersamaan Amerigo dengan sahabatnya. Karena tak lama, Amerigo dijemput seorang wanita bernama Derna yang akan menjadi orang tua asuhnya. Io mi chiamo Darna. Lo so che fa freddo che quando senza paltò. Ciao Mary. Ciao. Ciao. Pagi harinya, Amerigo yang baru terbiasa dengan lingkungan barunya pun terkejut saat melihat kabut yang ia pikir asap dari ledakan bom. Mengingat rumah Derna berada di dataran tinggi dengan kehidupan asri dan hewan ternak sapi yang tak pernah Amerigo temui sebelumnya. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan baru di pedesaan, Amerigo pun harus menyesuaikan diri dengan keluarga Derna yang tinggal bersama kakak laki-lakinya dan keponakan Derna. Mengingat Derna hidup seorang diri tanpa suami ataupun anak. Pensa un po' cosa mi sono inventato, Kata anak asuh sebenarnya hanya istilah halus untuk Amerigo. Karena faktanya Amerigo datang untuk dipekerjakan membantu mengurus ladang gandum dan peternakan sapi serta juga pabrik roti mereka. Di mana rasa tak nyaman mulai dirasakan oleh Amerigo yang membuatnya teringat akan sang ibu. Meski begitu, Derma tetap berusaha untuk memperlakukan Amerigo dengan baik dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri dengan mendaftarkan Amerigo ke sekolah agar Amerigo mendapatkan pendidikan yang layak yang tak pernah ia dapat dari ibu kandungnya. Sekalipun Amerigo belum pernah merasakan pendidikan sekolah, namun kemampuannya dalam berhitung cukup baik saat dia mampu menjawab pertanyaan dari gurunya, di mana ia menyebut jika hal itu dia pelajari saat ia menghitung sepasang sepatu para pejalan kaki di kota Napoli. No, maestro, è che a Napoli contavo le scarpe 2 a 2. Sepulangnya dari sekolah, Derna menasehati Amerigo untuk jangan menanggapi jika ada rekan sekolahnya yang mencari masalah. Dan secara perlahan pendekatan yang ditunjukkan Derna mulai membuat Amerigo menemukan rasa nyaman seperti pada ibunya sendiri. Seiring waktu berjalan, Amerigo mulai dekat dengan kakak laki-laki Derna yang bernama Alcid dan tertarik untuk belajar bermain biola pada Alcid. Karena memang, Alcid cukup piawai memainkan alat musik itu. Ketertarikan Amerigo pada biola pun diketahui oleh Derna yang mendukung penuh Amerigo yang bercita-cita menjadi pemain biola terkenal. No, gli strumenti voglio suonare. Hari demi hari, kasih sayang yang ditunjukkan Derna pada Amerigo semakin nyata terlihat layaknya pada anaknya sendiri. Meski kadang, rasa rindu Amerigo pada sang ibu selalu membuatnya ingin pulang. Suatu hari, Amerigo benar-benar merasakan apa yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya saat hari ulang tahunnya dirayakan oleh Derna dan keluarganya. Terlebih,
Amerigo mendapat kado ulang tahun spesial dari Alcid yang memberikan biola agar Amerigo bisa menggapai cita-citanya. Piace? Ma per me questo, è per me. Kebahagiaan pun terlihat dari raut wajah Amerigo dengan kado ulang tahun yang ia dapat, di mana hal itu perlahan mampu menyingkirkan stigma negatif terkait orang-orang komunis yang selama ini ia dengar. Oh, mi raccomando, trattalo con cura e tienilo sempre con te. Dai, forza, la mangiamo sta torta? Tak hanya itu, kejutan di hari ulang tahunnya itu pun diberikan oleh Derna yang menyampaikan kiriman surat dari sang ibu, di mana hal itu jelas membuat Amerigo senang karena bisa mengetahui kabar sang ibu untuk pertama kalinya setelah ia memutuskan pergi untuk mencari peruntungan. Non è potuto scrivere prima perché oggi... Beberapa hari kemudian, Alcid memandang kagum cara Amerigo memainkan biola dan mengira jika Amerigo pernah belajar alat musik tersebut sebelumnya. Sei davvero bravissimo. Ma avevi già suonato, non è la prima volta. Amerigo pun mengatakan jika tak ada satupun yang mengajarkannya bermain biola, karena ini adalah pertama kalinya ia bermain biola, dan di sanalah Alcid merasa ada bakat alami dari Amerigo yang diakini jika kelak Amerigo akan menjadi seorang musisi ternama. Suatu hari di perayaan Hari Buruh, Amerigo dan keluarga besar Derna ikut serta menghadiri perayaan tersebut, di mana Amerigo pun akhirnya bisa bertemu lagi dengan sahabatnya yang ternyata tinggal tak jauh dari desa tempat Amerigo diadopsi oleh keluarga Derna. Ma Boruto si è abbellito, Magari si è fatto comunista. Tak hanya itu, Amerigo dan Tomasino pun bertemu kembali dengan Mariuccia dan Rosanna yang juga diketahui satu sekolah dengan Amerigo. Namun bersamaan dengan itu, Amerigo memergoki Derna yang ditampar oleh pacarnya. Ketika di rumah, Amerigo menceritakan terkait ibunya yang akan membalas jika diperlakukan seperti Derna tadi, hingga secara perlahan Amerigo pun tak sungkan untuk membalas kebaikan hati Derna selama ini dengan kepedulian yang diperlihatkan pada Derna. Esok malamnya, warga sekitar tempat tinggal Derna dikerahkan untuk mencari Rosanna yang hilang, dan di waktu bersamaan, anak sulung Alcid yang bernama Luzio pun datang menemui Amerigo dan mengatakan jika ia tahu kemana Rosanna pergi. Karena ia sempat menunjukkan arah tempat rel kereta api yang berada di belakang ladang gandum yang diketahui jika Rosanna ingin sekali pulang ke Napoli, dan diduga nekat menyusuri rel kereta api agar bisa sampai ke Napoli. Rosanna! 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 Beruntungnya, mereka berhasil menemukan kembali Rosanna yang duduk di tepi rel kereta dengan wajah muram, di mana saat Amerigo dan Luzio ingin mengajaknya pulang, mereka mencium aroma bangkai yang ternyata berasal dari mayat seseorang yang tak jauh dari sana. Namun, mereka lebih memilih mengabaikan mayat itu untuk dievakuasi esok paginya. Beberapa bulan berlalu, seiring dengan ladang gandum yang siap panen, Amerigo teringat dengan janji Derna yang memperbolehkan Amerigo pulang pada ibunya saat ladang gandum sudah siap panen. Hingga di hari itulah Derna pun membantu mempersiapkan semua yang dibutuhkan oleh Amerigo dalam perjalanannya nanti, termasuk biola pemberian Alcid. Ci sono i libri, il violino, vestiti, c'è tutto. Derna berusaha untuk merelakan Amerigo pulang pada orang tuanya. Namun kini, Amerigo justru merasa berat untuk meninggalkan Derna yang dengan tulus mau menjadi orang tua asuhnya walau hanya beberapa bulan, meski ia sempat melewati masa sulit saat awal kedatangannya di sana. Dai, fiol, che torni a casa dalla tua mamma. Sore itu pun Amerigo dan beberapa sahabatnya yang berasal dari Napoli bersiap untuk pulang, di mana Alcid pun berpesan pada Amerigo untuk selalu melatih kemampuannya dalam bermain biola yang diyakini jika Amerigo akan menjadi musisi terkenal suatu hari nanti. Ciao, ciao. Kepergian Amerigo benar-benar membuat Derna seperti kehilangan anaknya sendiri, mengingat kedekatan yang baru terjalin di antara mereka. Begitupun dengan Amerigo yang merasa berat meninggalkan Derna yang sudah dianggapnya seperti ibu kandungnya. Singkat waktu, Amerigo dan yang lainnya telah sampai di kota Napoli, di mana Amerigo pun akhirnya bisa kembali bertemu sang ibu dan menceritakan apa yang ia temui di sana yang tak bisa ia dapatkan di Napoli. Begitupun dengan kemampuannya memainkan biola. Akan tetapi,
Perlakuan kurang baik harus ia terima saat sang ibu seolah melarang Amerigo bermain musik dan diminta untuk bekerja di bengkel milik tetangganya. Al nord t'hanno fatto pure maestre musica. Sente paura. Noi che non teniamo tempo per queste cose. Perlakuan kasar ibunya itu justru berbanding terbalik dengan apa yang ia dapatkan bersama keluarga Derna. Hingga terpikirlah untuknya kembali ke sana ke tempat di mana ia bisa diterima dengan baik. Voglio andare dove tutti mi vogliono bene ma penso. Wanita tua bernama Magdalena itu mencoba untuk menasehati Amerigo dengan mengatakan bahwa inilah saatnya untuk Amerigo berbakti pada ibu yang telah melahirkannya dengan menuruti keinginan sang ibu, meskipun keinginan ibunya bertentangan dengan keinginannya sendiri. Suatu malam, ketika Amerigo menikmati makan malam sepulang bekerja, sang ibu menanyakan upah Amerigo selama bekerja di keluarga Derna. Namun, Amerigo yang masih kesal dengan sikap kasar sang ibu pun memilih diam. Esok harinya, Amerigo yang pulang bekerja tak sengaja mendengar suara alunan biola dari dalam sebuah gedung, hingga Amerigo kembali ingat dengan biola miliknya yang dirampas sang ibu dan bergegas mencarinya. Tak menemukan biola miliknya, Amerigo mendatangi pengurus Partai Komunis untuk menanyakan alamat rumah Derna di Modena, dan secara kebetulan, Amerigo mendapat kiriman surat dari Derna yang pasti tertulis alamatnya di sana dan terlintaslah di pikirannya untuk kembali ke Modena. Tak lama setelah Amerigo pulang ke rumah, ia mendapati ibunya yang baru pulang dari pasar dengan barang belanjaannya, di mana Amerigo pun menanyakan biola miliknya pada sang ibu. Io voglio sapere addosso violino mio. O violino è paccheggiata in come campa. Amerigo pun kesal saat tahu jika biola miliknya telah digadaikan oleh sang ibu untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Namun lebih dari itu, sang ibu menganggap jika biola hanya pantas untuk orang kaya, bukan untuk mereka yang hidup susah. Hingga Amerigo pun diminta untuk berpikir lebih realistis tentang masa depannya yang harus ia mulai di kehidupan nyata mereka di sana. Tu sei una bugiarda. Pagi harinya ketika sang ibu masih tertidur, Amerigo membulatkan tekadnya untuk pergi dari rumah dan kembali ke Modena, tempat di mana dia bisa diterima dengan baik oleh Derna dan keluarganya. Terlebih ia mendapatkan dukungan penuh untuk menggapai cita-citanya. Sampai di stasiun kereta, Amerigo menyelinap masuk ke dalam gerbong kereta yang akan membawanya ke Modena dan duduk tepat di hadapan seorang ibu dengan anak perempuannya, di mana Amerigo mengatakan jika dia akan ke rumah bibinya di Modena untuk tinggal di sana dan menyebut jika ibunya sudah meninggal. Beberapa jam kemudian, Derna yang sedang bersepeda dikejutkan dengan kedatangan Amerigo yang berjalan menghampirinya dari kejauhan, hingga akhirnya Amerigo kembali dalam pelukan wanita yang begitu baik menerimanya layaknya anak kandung sendiri. Terlebih, di tangan Derna lah Amerigo akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pemain biola yang dikenal banyak orang. Kembali ke masa sekarang tepat saat Amerigo sampai di rumah mendiang sang ibu, di mana ia pun tak mampu menahan air matanya saat melihat biola yang pernah digadaikan oleh ibunya. Terlintaslah dalam pikirannya rasa penyesalan karena tak bisa berada di sisi sang ibu saat ibunya tutup usia.